panjangnya sama ya. Panjangnya sama semakin lebar struktur ya. Oh mana iya kan? Ya. Oh kan kita ini sumbernya ya. Oke, berarti iya ya. Semakin lebar struktur, B-nya semakin besar kan? B-nya pangkat 3 pula kan? Apa? Masih. B-nya masih sama kan? B-nya naik kan? Naiknya pangkat 3 lagi kan? Berarti sangat naik. Ya, stabilitasnya sangat naik nanti kan? Initial stability. Pertanyaannya, kalau dia fix kan? Berarti kita pakai dia fix kan? Untuk panjang yang sama, K-nya sama. Lebarnya naik. Initial stability-nya naik kan? Tetap naik. Karena B-nya naik kan? Tapi naiknya tidak secepat kalau panjangnya yang dipanjangin, ya kan? Karena kalau panjangnya dipanjangin naiknya pangkat 3, kalau lebarnya 2 pangkat 1. Tapi tetap ngaruh, ya. Ini apa nih? Ketua suatu yang sama, dua struktur terapung pasti memiliki titik BM yang sama. Belum tentu ya. Oke, contoh. Ini saya punya A ya. A sama dengan B kali A. Ya. Satu lagi saya punya ini kan. Ya. Ini saya tulisnya ini setengah B. Ini sama-sama A. Ya. Coba kita lihat yang arah ini sama. Sama. Ya. Jadi coba lihat yang arah sini. Kalau yang arah sini sama ya? Coba lihat yang arah sini. Ya. Ada setengah B. Nah, berarti apa itu? I ya. I awalnya ini ya. Ini yang pertama. Oke. Dengan A-nya ini. Ya. Ini A-nya sama ya. Ya. Setengah B dikali A ditambah setengah B kali A. Jadinya B kali A. Oke. Sekarang lihat di x-axis. Ini berarti yang ini setengah B pangkat 3 pangkat 3 bulan pangkat 3 kali A kali 12 ya. Udah tambah ya. Nah, misalkan ini L gitu ya. L kuadrat kali B kali ada ini ya. Beda nggak? Ini sama ini. Beda ya? Ya. Ini pangkat 3 itu berapa? Ini berarti setengah pangkat 3 berapa? 8? 8 kali 12 8? 96 ya? 96 B pangkat 3 kali. Kalau ini 1/12 B pangkat 3 kali A. Ini dikali 2 ya? Ya kan? Karena ada 2 kan? Kiri kanan ya? Ini kali 2 berapa? 9 kali 2? 4? 8? Beda ya? Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Tergantung dari sini. Benar ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Yang bawah, untuk kapal itu nol ya, nggak usah dibahas ya, karena tahu semua ya. Sebabkan oleh Butterfly pada untuk kapal, stabilitas sebabkan oleh Butterfly pada alkohol dan pitch yang sama besarnya. Ini salah kenapa? Kalau kapal biasanya selalu panjangnya lebih panjang daripada lebar, ya kan? Pasti kayak gini bentuknya kan? IY sama IXX pasti. Kalau bentuknya box gimana? Sama, ya kan? Bentuknya kotak kayak sama isap, ada kemungkinan sama gitu. Roll sama pitch ada kemungkinan sama, meskipun nanti inersianya beda ya. Tapi dia ada kemungkinan sama. Butterfly effect. Kalau dia simetris disebut X dan B. Tapi kalau di kapal kan simetrisnya salah satu aja. Ada di sini ya. Tapi kalau yang tadi dia bentuknya kotak, ya,
otomatis B sama H-nya sama kan? Jadi B pangkat 4 gitu ya. Ini juga B pangkat 4. Oke. Tinggal yang terakhir ya, itu. Oke. Perbedaan apa nih? Terdapat 2 SPLR dengan 2 kondisi. Gambarnya kan ada? Gambarnya ya. Nah, satu di vakum, satu di air. Ini air ya maksudnya ya. Di air. Ya, satu di vakum, satu di air. Ya. Frekuensi natural pada di kondisi vakum sama dengan frekuensi natural di kondisi yang ada airnya. Nah, ini setengah-setengah nih, setengah kelas bilang iya, setengah kelas bilang enggak. Yang bilang iya harus siapa kan? Nah, kenapa Mario bilang iya? Harusnya? Ya harusnya ada. Oh, enggak dong. Ada mas frekuensi band ya, persamaan aliran. Ini bar, generalized mass. Yang kalau masuk itu damping. Kalau ada damping jadinya damp natural frekuensi. Ya, kalau ada mass tetap. Ya, kan generalized, ingat ya. Akarnya ingat omega n itu ya bukan akar apa n bukan ya omega n itu generalized stiffness dibagi dengan generalized mass. Jadi apapun yang ada di depan x dan apapun yang di depan x double dot ya. Frekuensi natural di kondisi 1 lebih besar dari frekuensi natural di kondisi 2. Benar atau salah? Kenapa lebih kecil? Satu kan vakum. Iya kan? M-nya gimana? Kalau di air M plus MA. Kalau di vakum cuma MA. Ini semua udah benar, lebih kecil. Udah lebih kecil ya. Damping di kondisi 1 lebih besar dari kondisi 2. Kenapa dampingnya lebih? Ini kan satu, ini lawannya ini lagi. Ini ada satu yang nggak tinggi sama sekali. Dia tingginya. Damping dari 1 lebih kecil dari kondisi 2. Oke? Kenapa lebih kecil? Beda. Bisikan ya. Kita akan gambar ini. Ada statistiknya setelah karbon berjaraknya dengan konfigurasi struktur. Kita dulu ya, kira-kira ya. Coba kita lihat yang salah tadi banyak yang pilih ya. Bentuk waterframe hanya mempengaruhi kesatuan fix dan row bentuk ya. Ketakuan struktur arah fix dan row memiliki hubungan dengan kurva stabilitas struktur. Nah ini yang nggak milih ini kenapa? Ketakuan struktur arah fix dan row itu hubungannya sama GM kan? Initial GM ya? Initial GM itu kalau kalian punya ketakuan struktur kayak apa? Kurva stabilitas kelas angle stability seperti ini ya? Dia diambil ini ya, gradien paling awalnya. Oke, ini adalah GM. Dan itu berhubungan langsung dengan ketakuan struktur. Untuk memperbesar ketakuan hidrostatik arah B, maka titik pusat KD harus dibuat sejauh mungkin dengan titik pusat buoyancy. Ini siapa yang milih ini?
HIF ya. Ingat bukan pitch. Kalau HIF kekakuannya dipengaruhi oleh AWP yang kita tekan ke bawah. Ya kan? Kita lihat dari atas, kita tekan ke bawah kan? AWP kali delta Z itu adalah volumenya, delta volume. Ya. Delta volume kan? Kita tekan delta Z. Ini ada water plane area. Oke. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan titik pusat gravitasi ya. Temuan hidrostatis sama sekali tidak memiliki pengaruh di derajat kebebasan horizontal. Maksudnya apa? Search, sway dan yaw. Ya. Search, sway dan yaw itu kekakuannya itu disediakan oleh muring, stasiun keeping. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama dia gini. Ya. Dia gini aja. Tapi kalau dia drift kena gelombang ya ke bawah aja terus. Ya kan? Kecuali kalau dia ada tali kayak pegas gitu kan, ada yang nahan. Jadi ke sana ada yang narik lagi. Nah itu gunanya station. Oke. Pilih seluruh pernyataan respon steady state getaran paksa. Perpindahan statik selalu lebih rendah dari amplitudo perpindahan dinamika. Benar atau salah? Kalau saya tanya gini, saya mau analisa statik sama analisa dinamik, mending mana yang saya analisa? Kalau saya cuma punya, saya mau analisa statik, saya mau analisa dinamik, perlu nggak nih? Soalnya saya udah ada analisa statiknya. Terus ada satu ahli bilang, perlu lah, pasti perlu. Soalnya respon dinamiknya pasti lebih besar daripada statiknya. Jadi kamu harus analisa dinamiknya. Benar atau salah? Hah? Hah? Bukan masalah bisa atau enggak, selalu lebih besar atau tidak? Kenapa enggak? Karena ada situasinya itu dimana kan nanti ada aktivitas yang hubungan antara amplitudo respon dinamik dengan perpindahan respon statik apa? Hubungannya sama apa ya? Respon dinamik kan? Ingat ya? Sebisa adalah F per K kali BAF sin negatif plus I gitu ya. Ini adalah X per ini adalah X statik ya. Berarti intinya adalah itu saya bertanya ini kan, intinya saya bertanya apakah ya, kalau selalu ya, kalau dinamik selalu lebih besar daripada XS, BAF-nya selalu lebih besar dari 1 ya. Kalau dia selalu lebih besar pada ini, pastinya selalu lebih besar pada 1. Waktu kita gambar DAF selalu lebih besar dari 1 kan? Nah, ini jadi ya. Bagian sini ada yang lebih kecil. Bagian sini ada yang sama dengan 1. Ya. Yang lebih besar itu adalah sampai menaikkan ganting akan memperkecil amplitudo perpindahan dinamik untuk seluruh frekuensi gaya luar. Benar nggak? Intinya kalau mau ngecilin gerakan harus selalu mainin si bumbunya. Benar atau salah? Hah? Kenapa? Bisa mempercepat satu. Bukan cuma itu ya. Ingat, gini kan begitu ya. Nah, gambarnya gini kan gitu. Ya, di sini ngaruh nggak kalian perbesar dari ini? Ya kan? Di sini ngaruh nggak? Ya. Cuma di dekat apa? Kali ngaruh? Di dekat.
Dia mungkin paling berpengaruh ketika dia gerakannya di sekitar resonansi. Begitu dia jauh sekali dari resonansi, udah nggak begitu mana. Jadi kalian kayak udah buat LP gitu ya, misalkan ya, udah buat LP atau misalkan spark. Terus kenapa spark katanya jauh dari frekuensi resonansi gelombang? Terus ngapain pakai plate? Ya kan? Itu untuk meningkatkan, salah satunya juga untuk meningkatkan edit mass yang kemarin. Ya. Dan untuk gaya transiennya, ini kan baru steady state ya. Ketika transien, dia kan selalu gerakannya selalu di frekuensi natural. Kan kalau steady state gerakannya sama dengan frekuensi gaya luar, jadi sama dengan frekuensi gelombang kan. Tapi yang transiennya, ringing gitu ya, atau yang slow varying itu selalu dia sama dengan frekuensi natural. Ya, ringing itu maksudnya kalau dia ketabrak gitu, dia kan gini-gini ya, lama-lama hilang kan. Nah, getaran dia gini-gininya itu sama dengan frekuensi naturalnya, bukan frekuensi gaya luar. Ya. Jadi kalau yang transien dia sama dengan frekuensi natural. Struktur akan selalu bergetar sesuai dengan frekuensi natural, tidak selalu ya. Kalau dia transien yang tadi saya bilang itu bergetar dengan gaya luar, tapi kalau dia steady state selalu bergetar dengan frekuensi gaya luar. Cara umum untuk memperkecil respon struktur aku adalah menaikkan kekakuan, memperbesar politik dan menjauhkan frekuensi natural dari frekuensi alami. Hidro, ini nanti ada gelombang ya. Bentuk lintasan partikel fluida akibat gelombang selalu berbentuk lingkaran. Enggak ya? Kalau di shallow water dia elips. Okay. Amplitudo kecepatan dan kecepatan partikel fluida hanya ditentukan oleh amplitudo gelombang dan gravitasi. Enggak ya? Ada frekuensi, banyak gelombang dan lain-lain. Okay. Kecepatan dan percepatan partikel fluida RZ selalu semakin kecil di kedalaman yang semakin RZ ya. Frekuensi gelombang selalu mempengaruhi besarnya panjang gelombang, betul kan? Betul ya, persamaan dispersi ya. Itu adalah salah satu persamaan paling penting di mekanika gelombang ya. Persamaan yang menghubungkan antara panjang gelombang dengan frekuensi gelombang, dan juga panjang gelombang dengan kedalaman peredaran. Amplitudo gelombang selalu mempengaruhi besaran panjang gelombang. Ya, hampir tidak ada hubungannya bahkan ya. Kalau kalian lihat scatter diagram, satu-satunya hubungannya biasanya dia menentukan apakah gelombang tersebut pecah atau tidak. Ya. Tapi kalau di bawah itu, di bawah pecah, dia boleh berapa pun. Panjang gelombangnya 100, tingginya 2 meter, panjang gelombangnya 100, tingginya 1 meter, panjang gelombangnya 100, tingginya 1,5 meter, itu boleh semua. Kecuali suatu saat panjang gelombang 100, tinggi gelombangnya 30 meter gitu. Nah, ya. Gelombang dengan amplitudo yang lebih besar selalu menghasilkan besar gaya yang lebih besar pula. Variabel lainnya tidak begini. Ini ya, lebih dari pernyataan. Selalu nggak kalau amplitudonya lebih besar, selalu nggak gayanya lebih besar. Yang lainnya nggak dikunci ya? Enggak ya? Enggak. Kalau misalkan kalian ada persamaan, nanti kalian akan lihat ya. Ada beberapa gaya yang persamaan itu A dikali omega. Oke? Kalau amplitudo 1 ya, A1 sama dengan 1 meter, A2 sama dengan 3 meter. Gelombang 1 belum tentu menghasilkan gaya yang lebih kecil daripada gelombang 2, akan bergantung dari omeganya. Nanti akan kelihatan nanti di monitor ya. Jadi tidak selalu bergantung pada amplitudo ya. Nanti dari slope juga berpengaruh. Slope itu adalah pemiringan ya. Jangan ya. Ini seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada? Sambil dilihat ya, ini
tema yang kali ini. Jadi kita akan ditanya ya, coefficient added mass biasanya bergantung pada apa saja. Oke. Pilih seluruh aspek yang dapat mempengaruhi gaya drag total. Pilih seluruh pernyataan yang benar terkait gaya dinamika. Gaya inersia selalu lebih besar dibandingkan gaya drag. Nanti di Morrison ya, ada dua term ya, inersia dan drag. Inersia dibagi dua lagi nanti, Force dan added mass. Ya. Added mass hanya dipertimbangkan jika besar struktur hampir sama atau lebih besar dari panjang gelombang. Perhitungan difraksi gelombang perlu dipertimbangkan jika tinggi gelombang relatif sama atau lebih besar dari ukuran struktur. Pengaruh dari drag semakin besar jika tinggi gelombang semakin tinggi relatif terhadap ukuran struktur. Difraksi gelombang akan mempengaruhi added mass dari struktur. Gelombang radiasi akan mempengaruhi added mass dari struktur. Oke. Sebutkan beberapa manfaat dalam melinearisasi gaya drag. Ya, drag linearisasi. Menghilangkan pengaruh gaya inersia sehingga gaya total lebih mudah dihitung. Mempermudah mencari amplitudo gaya total dengan mempertimbangkan amplitudo dari persamaan trigonometri. Menghilangkan pengaruh kecepatan relatif sehingga gaya menjadi lebih mudah dihitung. Memungkinkan persamaan Morrison untuk ditinjau dalam domain frekuensi. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke diagram. Saya akan ada sebut yang ini ya, karena sudah pernah kan harusnya di beberapa pertemuan awal ini kita akan membahas yang bagian sini. Bagian sini maksudnya apa? Nanti kalian akan lihat ini PD terlambat. Ini adalah K per D. PD terlambat maksudnya apa? D itu adalah karakteristik struktur. Ya. Karakteristik struktur. Lambda adalah panjang gelombang. Tergantung arah gelombangnya. Kalau strukturnya seperti ini L, ini D ya. Ini L, ini D. Gelombangnya datang dari sini. Oke. Karakteristik strukturnya adalah ini. Ya. Kalau gelombangnya datang dari sini, karakteristik strukturnya adalah yang, ya. Bisa dilihat kalau D per lambdanya, ya, struktur jauh lebih besar daripada atau sama dengan gelombang, dia akan mendifraksi. Yang kita bahas kemarin, kalau pulau bandingannya dengan pasut, gitu ya. Kalau kapal bandingannya dengan wind wave. Ya. Kapal akan mengganggu pola pasut nggak? Nggak akan. Pulau bisa, karena ukurannya dia akan mendifraksi. Kalau dia ada kecil dia tidak mendifraksi ya, jadi tidak merubah pola aliran permukaan. Oke? Apa D nanti kita akan bahas ini apa? Tapi H adalah tinggi gelombang, D adalah karakteristik. Sama kayak tadi, tergantung dari apa yang kalian tunjuk. Ya? Tergantung arah. Ya, semakin tinggi H per D-nya, apa yang muncul dari? Drag. Kalau H per D-nya kecil dia gitu. Jadi kalau di bagian sini, ini semuanya inersia. Semuanya. Oke, jadi kita akan bahas ini dulu. Intinya adalah benda-benda yang kecil relatif terhadap dengan panjang gelombang. Oke. Nanti kita akan bahas apa itu first law teori. Gampang ya, first law sih intinya hanya ada ya di soal nomor 1 ya. Ya kan? Kalian harus hitung first law. Itu intinya kalian harus integralkan saja dV per dt. Ya, pressure. Integral dari dynamic pressure ya. Oke. Pertama yang akan kita bahas kalau kita membahas sama Morrison adalah added mass. Oke, added mass adalah kita pernah bahas dulu ya. Kalau kita mempercepat diri kita di fluida, ya, mempercepat diri kita di fluida,
kita juga harus ikut mempercepat fluida di sekitar kita. Ya, karena kita continuous kan, anggapan nggak boleh ada vakum, ya kan? Kalau kita gerak ke sini, fluidanya harus dipindahkan. Jadi harus mempercepat fluida lainnya, sehingga seolah-olah kita harus mempercepat massa benda yang lebih berat daripada kita. Oke, kita mempercepat fluida-fluida di sekitarnya sehingga massa yang harus kita percepat itu lebih besar daripada massa kita sendiri. Oke, sehingga massa kita seolah-olah naik, ya, seolah-olah. Ya, itu yang disebut dengan aritmas. Ketika dia konstan, ya, fluida-fluida ini tidak dipercepat, dia akan bergerak aja terus. Ya, kalau kita kecepatannya, misalnya, tapi kalau ada percepatan baru nanti dia ada naik. Dan dia akan sangat tergantung pada bentuk dari struktur. Ya. Ada struktur-struktur yang harus mempercepat fluida lebih banyak di sekitar dia. Ya. Orientasi dari gerakannya tentunya juga akan bergantung antara gini dengan gini. Ya, kalian akan mempercepat fluida lebih banyak kalau kalian gini, ya kan? Lebih besar permukaannya ya. Distance to boundary maksudnya apa? Ini ada boundary. Ya. Kalau kalian percepat ke sini, biasanya anggap aja ini hypothetical. Kalau kalian percepat ke sini, kalian akan mempercepat fluida-fluida di sekitarnya kan? Ya, untuk pergi aja, gitu kan? Gampang perginya gitu kan? Ya. Tapi bayangin kalau saya mempercepat ke arah sini, dekat dengan boundary, dia mau pergi kemana susah kan? Ya, sehingga usaha yang kalian butuhkan untuk mempercepat fluida tersebut harus lebih besar, ya kan? Kalau dia dekat boundary, makanya kalian kalau lihat di OCWF gitu ya, kalian ada kelas-kelas dermaga, ada kelas-kelas ya dermaga lah ya, dia dilihat graf dengan kedalaman. Ya, semakin dia kecil, perbandingan antara graf dan kedalaman semakin clearance semakin kecil, aritmasnya akan semakin besar. Karena itu dia nggak bisa keluar dengan mudah, tidak bisa dipercepat dengan mudah fluidanya. Jadi akan berpengaruh juga kayak free surface juga berpengaruh. Ya, kalian bayangkan, aritmas kan tadi kalian mempercepat mempercepat fluida di sekitarnya ya. Kalau kalian seperti ini, fluidanya larinya kemana? Ya ke samping gitu ya. Ini permukaan air. Ya. Tapi kalau kalian di sini, fluidanya harus kemana? Dia harus menyebabkan riak. Ya kan? Mirip yang radiator wave. Ketika kalian tadi kan nggak ada riak, terus jadi ada riak, yang kata lain apa? Harus mempercepat partikel-partikel fluida yang ada di permukaan kan? Yang molekul-molekul permukaannya awalnya diam, tiba-tiba dia harus gerak. Ya kan? Dengan kata lain, kalian harus mempercepat, ya, memberikan akselerasi di permukaan air tersebut kan, sehingga dia akan menyebabkan penambahan ada. Nah, itu yang kalian hitung di OKW dan lain-lain. Ya, Moses, Aqua, gitu ya. Kalian hitung itu. Jadi radiated wave itu menyebabkan damping dan menyebabkan aritmas. Kan kalau yang damping saya sudah sering cerita ya, dia membawa energi kinetiknya ke luar, ya kan? Tapi tinjauan kedua, yang tadinya dia diam, sekarang kita percepat, ya kan? Selalu ada percepatan kan kalau di sinusoidal gitu kan? Ya, A sin omega T, turunin sekali omega A cos omega T gitu kan? Turunan 2 kali ada omega kuadrat gitu ya. Jadi selalu ada percepatan di sini, sehingga ada aritmasi. Oke? Jadi tadi radiated wave itu menyebabkan damping dan lalu juga frekuensi of the motion kan. Jadi kalau misalkan dalam oscillator ini, ya, frekuensinya akan mempengaruhi juga dari aritmas. Jadi nanti akan fungsi dari frekuensi. Compressibility of the fluid. Oke, jadi kalau fluidanya kompresibel, kira-kira aritmasnya lebih kecil atau lebih besar? Coba bayangkan tadi fisiknya bagaimana. Fisiknya adalah ketika kita gerak, fluidanya harus bergerak ke suatu tempat, ya kan? Jadi harus kita percepat. Kalau kompresibel gimana?
bisa dipadatkan kan? Dia nggak harus gerak out of the way kan? Misalkan yang tadi kayak gini. Kalau di fluida yang kompresibel dia harus keluar kan? Harus kabur cepat-cepat gitu ya. Tapi kalau yang kompresibel kan? Ya dia masih bisa dipadati, tenang-tenang aja kan? Ya kan? Karena masih jauh-jauh gitu ya molekilnya ya. Dia masih bisa mendekat kan? Ya, jadi lebih ringan. Oke, ada dua waktu itu menurunkan ini ya. Dua ini menurunkannya adalah intinya pakai doblet ya dan uniform flow. Ya. Kalau stationary body moving fluid ini ada hidro di mana-mana ya. Ini adalah doblet ditambah dengan uniform. Ya. Kalau yang ini hanya doblet. Mana itu gimana ini lupa. Doblet terms by enforcing. Nah, the force only comes from the doblet terms by enforcing impermeable kinematic boundary condition. Oke, diselesaikan lah ya, pakai persamaan potensial segala macam. Kalau dia stationary fluid ini benarnya gerak, akan muncul min CA rho I X double arahnya ini. Ya, arahnya ini berapa? Kalau geraknya ke sana, gayanya ke sana. Ya. Kalau dia ini diam, ini muncul 2 rho PU dot. Satu lagi ya, kalau bendanya kecil, ya. Dan namanya min rho dosimer data ya. Terus nanti ini kalian integralkan di seluruh permukaan. Oke. Yang ini sudah saya integralkan di seluruh permukaan. Ya, ini sudah saya integralkan di seluruh permukaan. Apa ini? Ya, saya integralkan di seluruh permukaan. Tapi nanti dia bedanya. Nah, ketika saya integralkan, ya, ujung-ujungnya yang saya dapatkan, saya punya ini udon. Biasanya kalian akan harus lihat ini beda pressure-nya ya. Tapi kalau bendanya kecil, kalian cukup untuk tahu karakteristik dinamik fluida tepat di titik pusat. Kalian pernah nanya nggak ini yang mana Pak? Waktu hidro dulu pernah tanya ya? Yang mana? Kalau misalkan kalian dikasih tiang, ya kan? Kan bukan berubah-ubah kan? Ya kan? U di sini sama U di sini beda kan? Ya? Jadi ini U-nya yang mana? Udah bukan posisi begini loh. Hah? Di titik geometri, titik geometri sih benda yang kita, karena bendanya relatif kecil dibandingkan dengan panjang gelombang. Jadi seolah-olah mau di kiri sini, mau di kanan sini sama. Ya, jadi yang kita pakai adalah di titik pusat ini. Ya, kalau ada kelas intinya ini saya dapatkan ini persamaan ini dan persamaannya ini ya. Ini rho Px double dot dan 2 rho Pu dot. Ya, X double dot adalah percepatan dari bendanya, Pu dot adalah percepatan dari fluidanya. Ini saya dapatkan menggunakan ini. Gitu. Ya, kita dapat menggunakan ini. Dapat ini. Ini bukan pakai Morrison loh, saya turuninnya ya. Saya pakai pressure area method. Saya pakai pressure area method ya, bukan pakai Morrison. Saya dapat ini. Ini dan ini sangat mirip, ya kan? Rho dikali V dikali percepatan. Rho dikali V dikali percepatan. Tapi yang ini ada angka 2, yang ini cuma 1. Oke. Jadi yang sebelah sini
sebelah sini ya. Force due to fluid acceleration ditambah force due to additional fluid acceleration due to the presence of the body. Jadi kalau misalkan kalian cuma float preload, kalian tidak pertimbangkan bodinya, kalian akan dapat ini satu. Ya, tapi sekarang jadi dua. Karena adanya benda yang tadinya, bayangin ya, fluidanya mau nembus, sekarang dia harus dipercepat. Dipercepat kan berubah arah, berubah kecepatan juga kan dipercepat ya, ya kan? Dia harus pindah kan? Tadinya dia mau nembus aja, dia mau nembus, nanti kalian integralkan gitu kan? Kalau yang dianggapnya nembus, transparan itu adalah float preload. Jadi dianggapnya nembus, itu float preload. Jadi gini, benar? Ini, ya, nah ini. Ini kan ada kecepatan, ada percepatan, ya. Nanti kalian turunin terhadap ini, terus kalian integralkan di sini, dapat gaya, ya. Turunin terhadap ini, jalankan dapat gaya. Sebenarnya gini nggak? Enggak. Sebenarnya gini kan? Ya. Kalau gitu harus ditambah suatu term, ya kan? Yang ini ditambah suatu term yang menggambarkan bahwa fluidanya itu tidak masuk ke dalam benda. Suatu termnya ini adalah nanti dapatnya PAI satu, PAI. Jadi satu plus. Jadinya nanti adalah float preload satu, ya, di mana dianggap transparan, ditambah suatu term untuk menggambarkan bendanya enggak. Oke, jadi mau kalau D per lambdanya, ya, D per lambdanya sangat-sangat kecil. Mau bentuk bendanya kayak gini pun, ya, float preload termnya, selalu D dikali U. Tapi nanti yang ngebedain apanya? Si CA-nya yang ngebedain. Karena kalau yang bulat dia kayak gini, ya kan? Kalau yang ini gimana? Nanti gini kan? Dipercepat ya kan? Beda kan? Ya? Ini beda dipercepat ya kan? Beda kan? Jadi ininya sama, float preload karena kan yang depannya transparan ya, dan bendanya tertutup. Ya, bendanya tertutup kan berarti di kiri sama di kanan sama lah gitu ya, kira-kira ya. Mungkin CA-nya yang akan beda. Nah, jadi kalau ini dan ini kita gabungkan, ya, artinya apa? Ada benda, ada aliran kan? Karena aliran itu bendanya bergerak, ya. Jadi ada feedback, ya kan? Ada feedback, ya. Karena ada aliran, ini ada benda nih, ada aliran bolak-balik misalkan ya. Yang ini kan anggapannya bendanya diam, yang ini anggapannya alirannya yang diam, bendanya gerak. Kalau ini ditambah ini sama dengan ada aliran, bendanya gerak, ya. Jadi ini ditambah ini dapat, ya. Ini udot, ini saya keluarin udotnya ya, biar CA-nya bisa. Nah, jadi yang sebelah sini, yang kanan nih, yang float preload, ya, consider undisturbed flow, thus body motion does not affect. Dia nggak peduli mau ada benda atau enggak, mau bendanya gerak atau enggak, mau bendanya diem atau enggak, dia nggak peduli. Kenapa? Karena float preload dia bukannya apa bendanya transparan. Dia nggak peduli kan mau bendanya gerak, mau bendanya gini kan dia nggak peduli. Karena bukannya bendanya transparan. Oke, kalau yang ini, ya, consider ideally disturbed. Jadi kan, nanti kalian akan menggunakan software misalkan ya, Moses atau misalkan Walmit, Aqua, OKW ya. Di situ nanti kalian bisa keluar agent mesh.
hati-hati. Added mass yang dikeluarkan di parameter curve dan lain-lain itu memperhitungkan juga sih permukaan air. Ya, permukaan. Kalau ini kita tidak mempertimbangkan, ini infinite fluid. Ya, di atas tuh jauh sekali permukaan airnya, ke bawah juga begini juga. Nah pertanyaannya, kalau lihat kayak gini, ya, tadi kan saya anggapannya kecil bendanya ya. Jadi added mass itu harus nggak bendanya besar untuk punya added mass? Enggak. Ya, nggak harus bendanya besar untuk punya. Oke, lalu yang kedua, aspek penting dari Morrison nanti ya. Tadi yang kita bahas kan, kalau upper D-nya tinggi itu apa ya? Itu adalah drag force. Drag force itu ada dua. Ada istilahnya pressure, apa form drag biasanya disebut ya. Form atau pressure drag, satu lagi spin friction. Oke. Kalau spin friction drag, ya gesekan biasa ya. Jadi dia selalu stresnya, stres itu adalah gaya persatuan luas. Stresnya selalu tangensial dengan arah aliran. Ya, jadi permukaannya di sini arah aliran sini ya, kayak spin friction ya. Kalau pressure, ya, itu secara tidak langsung mempengaruhi. Oke, jadi karena dia ada ini, ada friction, ya, ada spin friction. Ini ada istilahnya adverse pressure gradient. Coba saya kasih lagi. Ingat ya, kalau misalkan ini lingkaran. Ada aliran. Ingat istilah titik stagnasi. Stagnation point. Definisinya apa? Tidak ada kecepatan. Kecepatannya 0. Ya. V arah apapun 0. Oke. Ini lokasinya di sini biasanya. Kalau untuk yang lingkaran. Oke. Dan kalau ideal, aliran ideal ya. Dan di aliran ideal. Oke. Kalau ini aliran real, karena sudah pertimbangkan disko, ya, untuk bisa menyelesaikan dan lain-lain itu harus ada tetap. Ya. Ini aliran, ya. Ini stagnasi ya. V sama dengan 0. Oke. Kalau V sama dengan 0, tekanannya gimana? Ingat dan 0. V plus setengah V kuadrat plus UTH sama dengan konstan. Ya. Kalau V-nya kecil sekali, ininya bawah, agar dia konstan apa yang harus naik? Ini anggap gantungnya 0. Tekanannya bukan tekanan konstan ini, tekanan, ya. Tekanannya harus naik. Jadi kalau kecepatannya 0, tekanannya maksimum. Ketika dia tidak ada kecepatan sama sekali, tekanan di situ pasti maksimum. Bayang? Ya. Ini tekanan 0, ini tekanan 0, ya. Di sini gimana kecepatannya ada ini, ingat dulu. Ada ini kecil. Dia jadi kecil ini atau dia membesar ini? Gimana? Sebelah sini lebih besar daripada U atau lebih kecil daripada U atau sama dengan U di sini? Lebih besar ya? Lebih besar dari U. Jadi ini, ya. Sini 2. Oke. Kalau di sini stagnasi berarti 0. Ya. Di sini 2. Di sini 0 lagi. Berarti di sini dipercepat panjang dia. Dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Dari sini ke sini dipercepat, diperlambat. Kalau dipercepat, punya naik, ya kan? Ya, berarti dou V per dou X gitu ya. Ini X lah ya. Lebih besar daripada
Kalau punya naik, P-nya gimana? Turun. Berarti do P per do X lebih kecil daripada yang di sini gimana? Kebalikannya. Ya. Jadi yang di sini do P do X lebih besar daripada ya. Kalau misalkan ya, dia do P do X lebih besar daripada 0, dia akan ada gaya yang melawan sana. Ya. Ini ada gaya sini. Harus ada gaya yang melawan. Nah, ketika dia bicara tentang friksi nantinya, gaya yang melawan ke sini ya akan menambah ini. Kita hilang nih. Ya. Makin dorong lagi ke sana. Yang tadinya udah 0, dia makin kedorong lagi karena do P do X lebih kecil pada 0. Apa yang terjadi suatu saat dia terjadi flow separation. Karena dia detach. Yang awalnya arahnya ke kanan, tiba-tiba di sini arahnya ke kiri. Paling bawah ini. Flow-nya nanti ke kiri. Ya. Karena kan berkurang flow-nya nanti dia akan ke kiri. Berkurang di sini ya, kiri. Di sini. Flow-nya kan berkurang kan? Ya. Karena dx-nya lebih besar daripada 0. Karena flow-nya berkurang yang di sini di permukaan ya. Ini udah kecil kayak gini bayangin. Kalian dorong lagi ke kiri, apa yang terjadi? Alirannya jadi ke kiri. Kan udah 0. Dorong lagi ke kiri. Alirannya jadi ke kiri. Jadi ada yang ke kanan dan ke kiri, dia akan detach. Lepas dari sini. Flow ya. Itu disebut pressure drag. Kenapa? Karena disebabkan oleh pertama adverse pressure gradient ya. Oke, pressure-nya dia naik terus ya. Dan yang kedua, ketika kalian kalau bentuknya kayak gini, ini kan simetris kiri kanan ya. Ya kan? Ini sama kanan simetris kalau yang ideal, aliran ideal ya. Ini sama kanan simetris. Ketika saya integralkan, apa yang terjadi? 0 jumlah gayanya. Jumlah gaya kiri sama dengan jumlah gaya kanan 0 ya. Tapi karena adanya ini flow separation ini di dalam itu nanti jadi turbulensi segala macam kayak gini kan. Ini P-nya ini di sini sangat-sangat kecil. Pressure di sini di turbulensi ini sangat kecil pressure. Apa yang terjadi kalau pressure di sini lebih besar daripada pressure di sini? Akan ada resultan ya, sama kayak buoyancy kan. Jadi sama kanan sama dia nggak akan ada gerakan. Tapi karena bawah sama atas beda, dia ada resultan ke atas. Ini sama. Yang awalnya tidak ada perbedaan di dari kanan pressure-nya, sekarang ada pressure perbedaan dari kiri dan kanan. Ya. Beda dengan skin friction nanti. Nah ini ya. Kalau kita ingin mengurangi pressure drag, intinya kita harus mengurangi lokasi di mana dia terpisah seperti ini. Itu harus semakin didorong ke sana gitu ya. Sama ya. Karena nanti yang jadi kecil P-nya itu hanya bagian ini. Jadi ketika integral, ya yang hilang cuma yang ini doang. Anggap P-nya 0. Ya kan? Jadi integralnya ini masih ada, gitu kan? Kecuali yang jadi semakin didorong ke belakang, semakin bagus. Nah, untuk mendorong ke belakang, akan dpdx ya. Misalkan dpdx-nya adalah misalkan ya 100 Pascal per meter misalkan. Oke, kalian tahu di ujung sini nilainya misalkan ya di ujung sini S1 di atas itu sama dengan 100 Pascal. Oke. Di P2 itu kalian tahu itu 200 Pascal. Ya, jadi delta P-nya adalah 100 Pascal delta P. Ya. Kalau kita ingin memperkecil ini yang awal ya, delta X awal itu adalah 1
dpdx adalah delta P dibagi dengan delta X. 100 Pascal dibagi 1 meter, dapat 100 Pascal per meter. Yang ini udah nggak bisa kalian ubah, karena itu mesti dari aliran dan lain-lain. Yang bisa kalian ubah apa? Untuk memperkecil ini, delta X. Ya, di bagian yang ini diperpanjang, ya kan? Biar dpdx-nya jadi kecil. Dia tetap positif, gitu. Tapi jadi kecil. dpdx itu adalah yang disebut dengan bentuk streamline. Jadi ketika kalian punya bentuk streamline, kenapa sih yang panjang bentuknya di belakang doang, nggak pernah ada gitu kan? Jarang gitu ya. Ini gitu kan belakangnya. Karena di sini adverse pressure gradient di sini. Yang dpdx lebih daripada 0, yang tadi membuat lipat yang ke kiri, ya. Mulai dari sini sampai sini dia ngebantu aliran, ya. Aliran yang ke kanan dia bantu deh kanan. Makanya di sini tuh di sini 20, gitu kan? Karena dia bantu kan. Tapi dari sini ke sini itu dia dorong. Nah, daerah sini itu yang kita bentuk jadi sini. Oke? Jadi nanti ketika kalian dari sini, warna biru adalah pressure drag-nya, ya. Warna merah adalah steel friction, ya. Dan pressure drag-nya mendominasi, ya kan? Tapi ketika udah dibuat seperti ini, pressure drag-nya jadi sangat kecil. Jadi sekarang yang mendominasi apa? Jadi kalian biasanya akan memperkecil pressure drag sampai suatu saat steel friction yang akan mendominasi. Kalian udah nggak mainin lagi di streamline. Yang kalian mainin nanti kekasarannya, segala macam. Kayak pesawat tempur gitu ya, sampai capnya aja dia harus kapal frigate itu, kapal yang sangat cepat, atau misalkan speedboat itu sampai capnya juga mereka, atau misalkan ada barnacle itu harus dibersihin karena dia sangat berpengaruh pada friction ini nanti. Pressure drag juga dia akan berpengaruh ya, karena barnacle itu akan membuat si separation point-nya lebih awal. Jadi yang tadinya di belakang, misalkan karena ada lonjakan gitu, dia jadi di awal gitu. Oke, ini adalah persamaan umum dari drag. Kalian cari drag force apapun, dari drag pertama harus menganggap bahwa bendanya apa nih? Biar kan awal buku slip boundary condition ya. Kalau kayak gini kan jadinya non slip, dia harus sama kecepatannya dengan ini. Syaratnya apa ini? Harus viscous, ya. Jadi nggak bisa lagi kita pertimbangkan ini slip ya. Kalau kita mau mempertimbangkan drag. Jadi dengan kata lain, kita harus sebenarnya nambahin drag itu ya buat menambahkan efek-efek viskositas yang tadinya sebelumnya tidak ditambahkan. Itu namanya viscous drag nanti. Ini juga disebut viscous damping nanti, karena dia akan berpengaruh ke damping. Ya. Oke, selalu kayak gini bentuknya, setengah CD rho U kuadrat dikali S. Ya, CD itu adalah drag coefficient. Drag coefficient ini fungsi dari Reynolds number. Ya. Karena Reynolds number ini juga dia mendorong ini ke belakang nanti. Jadi dia kalau misalkan dia laminar, dia akan pecahnya lebih cepat dibandingkan kalau dia turbulen ya. Kalau dia turbulen nanti dia di belakang. Tergantung Reynolds number, tergantung bentuk dari benda. Tadi kan udah ya, kalau bentuknya dia semakin streamline, CD-nya semakin kecil, segala macam kan. Dan flow regime-nya, itu turbulen atau laminar. Reynolds number tinggi belum tentu menghasilkan aliran yang turbulen, tapi lebih mudah untuk jadi turbulen. Baik. Untuk Reynolds number yang sama, aliran bisa laminar atau bisa turbulen. Ya. Tapi di gimana ya? Kalau di eksperimen, kalian bisa kontrol biasanya mau itu turbulen atau laminar untuk Reynolds number yang sama. Ya. Tapi kalau di dunia nyata, most likely ketika Reynolds number tinggi biasanya otomatis turbulen. Oke.
Oke, jadi flow rate juga berpengaruh. Ya. Flow rate itu maksudnya turbulen atau laminar. Nah, U adalah kecepatan fluida relatif terhadap benda. Di gambar saya ini bendanya seolah-olah diem, padahal bisa fluidanya yang diem, bendanya yang gerak kayak kapal. Ya, akhirnya tenang, misalkan nggak ada arus, tapi kapalnya yang gerak, tetap ada gitu. Oke. S adalah tergantung, lihat. Surface area perpendicular to flow. Maksudnya apa? Kalau ini flow-nya, surface areanya potongan ini, perpendikular, tegak lurus. Beda. Ini kan gini. Ini force. Itu kalau untuk pressure atau for drag. Jadi kalau ini saya punya aliran begini, ya, S-nya itu potongan, karena dia tegak lurus dengan si aliran. Jadi intinya itu normal direction-nya, kan normal direction-nya ini, gitu ya. Itu harus sama dengan arah aliran. Oke. Potongan. Kalau speed friction, area tangential to flow. Jadi kalau ini ada flow, areanya ini. Karena tangential, ya, searah dengan aliran. Makanya, baik ya. Karena tadi yang ini potongan. Kalau pressure. Nah, sekarang Morrison equation ya. Jadi didevelop oleh Morrison, O'Brien, Johnson, dan Schaaf. Ini sebenarnya dia mengembangkan persamaan ini itu istilahnya, kalau baca buku-bukunya itu bukan dari scientific proof yang rigor ya, bukan dari persamaan potensial dia turunkan semacam enggak. Dia cuma bilang pokoknya gaya total itu akan dipengaruhi oleh inersia, aerodinamik dan vertical atau inersia nanti yang penjumlahan dari vertical dan aerodinamik tambah dengan drag. Cuma itu aja. Terus dari eksperimen terbukti ternyata bisa dipakai. Ya. Wave force consists, nah ini untuk wave biasanya. Untuk wave structure interaction ya. Drag dan inertia force largely used in oil industry. Udah banyak yang coba mendevelop persamaan baru tapi tetap yang belum dipakai. Drag force itu ini ya, AU kuadrat tadi kan. Lalu Morrison karena dia dealing with wave, kalau wave itu kan sifatnya dia bolak-balik, ya kan? Karena ada cos omega t kan. Kadang-kadang arahnya kanan, kadang-kadang arahnya ke kiri. Beda dengan kalau dia kapal. Kalau kapal kan arahnya ya arah melajunya aja kan. Tapi kalau wave dia kiri kanan. Maka dia harus ada U mutlak U untuk taking care of the direction. Ya, jadi tetap U kuadrat tapi jadinya ada arahnya sekarang. Arahnya ke kanan atau arahnya ke kiri, ya kan? Kalau ini arahnya bukan. Waktu U-nya ke kiri, dia kan minus U dikali dengan minus U, jadi plus U kuadrat. Arahnya ke kanan plus U dikali dengan plus U kuadrat. Tapi kalau ini sebenarnya arahnya ke kanan U dikali U, arahnya ke kiri min U dikali mutlak dari min U, jadinya plus U kan? Jadi intinya ini arah. Lalu ada juga inertial force ya. Inertial force itu rho Cm dikali displaced volume kali U. Cm-nya adalah 1 plus Ca. Jadi saya tulisnya Ci ya. Jadi kadang-kadang inertial coefficient atau mass coefficient juga itu adalah 1 plus Ca. Jadi kalau kalian pisah ya, yang ini namanya adalah float field yang tadi saya bilang. Dia nggak peduli ada benda atau enggak di sana. Float yang ini definisinya ya. Kalau dia punya kecepatan relatif. Oke. Ingat, yang front flow dia tidak ditambahkan dengan x double dot. Kalau ini kan ditambahkan nih minus x double dot. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan front flow,
anggapannya strukturnya tidak ada di sana. Jadi nggak peduli di sini. Ya. Ya, tadi sudah dibuktikan dengan diturunkan melalui persamaan potensial dan lain-lainnya. Yang ini pilot plus mas ini adalah namanya inertial. Nah, coba lihat. Ini kan kanan. Ya, ini kan di sini nih. Sama ini ya. Lihat di sini ada X double dot dan minus. Ya kan? Bisa saya pindahin ke sini nggak? Jadi plus. Ya kan? Jadi plus CA rho V. Makanya di sini jadi ada X. Tidak tiba-tiba muncul. Dia muncul ketika kalian mempertimbangkan gaya hidrodinamika. Tapi persamaan umumnya tetap awalnya persamaan awalnya tetap persamaan Newton ya, kan X double dot massa dikali kecepatan sama dengan F. Sekarang F-nya pakai F hidrodinamika kan, ini ada ini kolom horizon ya, rho V plus SA rho V min VA rho V F double dot gitu ya. Nah, oke. Saya tidak pertimbangkan drag-nya dulu, anggap drag-nya bisa diabaikan misalkan ya. Ini masih M X. Ini bisa pindah ke kiri ya. Dia apa? M plus CA rho satu plus CA rho V. Ingat ya, hati-hati ya waktu kalian mengerjakan nanti. Kita sedang dulu. Ya. Saya nggak langsung tulis namanya ini, saya nggak langsung tulis 1 plus TA. Kenapa? Ini apa? Oke, go. Massa air yang bikin ganda. Ini apa? Massa benda. Selalu sama? Ya. Kalau kalian ada reaksi, ingat ya, ya kan? Kalau kalian ada reaksi, misalkan kalian ada tiang gitu ya, pertanam, M sama rho V bisa, hati-hati. Ya. Tapi kalau bendanya mengapung sempurna, ya, kalau bendanya mengapung sempurna, ini saya bisa tulis M sama dengan rho V kan? Di sini jadi 1 plus CA dikali M. Ya, makanya ini biasanya ditulisnya nggak kayak gini biasanya M plus ya. Kalau mengapung sempurna, kalau tidak gitu ya. Ada pertanyaan dulu sini? Nah ini coba lihat. Yang ini kira-kira saya mau apakan? Kalau X tadi kan X double dot itu jadi apa namanya? Ada X. Ternyata saya punya lagi X dot minus. Saya bisa pindahkan juga ke kiri nanti. Jadi sih namanya viscous damping atau drag damping. Atau kalau di Orcaflex kalian pakai ada additional damping. Kalau untuk vessel ya. Kalau untuk line dia udah otomatis dihitungkan kalau pakai motor. Oke. Kita akan introduce for small AB where there is structure characteristic line, particular conductance and structure dari sekitar. Jadi intinya Morrison ini dia mempermudah perhitungan gaya
Jadi nggak perlu lagi pakai pressure area meter. Ya, untuk benda dengan KD yang kecil. KD itu kan K, 2 pi per lambda ya. Intinya D per lambdanya itu kecil. Ya, panjang gelombang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ya, jadi simple. Okay. Nah, ada lagi kita akan introduce suatu bilangan yang namanya Cayloghen-Carpenter. Ini kalian kalau TA-nya pipa, TA-nya struktur segala macam ini kasih muncul, ya, Casey number. Terutama di pipa biasanya untuk cek PIV gitu. Carpenter. Ini adalah U max T dibagi L, ya. Di mana U adalah wave induced fluid velocity. U max adalah jadi amplitudonya. Amplitudo dari wave induced fluid velocity. T-nya periodenya, L-nya adalah body characteristic length. Oke. Nah, ini U-nya ya, pakai ini. Oke, kalau saya bilang laut dalam atau kalau kalian cek itu adalah laut dalam, ini kalian bisa ini E pangkat Z. Ini ubah jadi E pangkat Z. Nanti lebih mudah. Ya. Oke. Nah, Casey number-nya kalau saya masukkan U max kan berarti cuma ya ini ya. Ini dari sini sampai sini ya. Sorry, sini ya, rumah. Oke. AGK, Formula Omega, T per L, bisa coret-coret, ujungnya adalah Casey number berbanding lurus dengan K per D. Jadi yang tadi, di grafik yang awal banget tadi, nah grafik ini adalah ternyata Casey number, Cayloghen-Carpenter number. Semakin tinggi Casey number-nya, drag semakin dominan. Jika semakin dominan, semakin besar. Oke. Nah, kita lihat ya. Maksudnya apa? H adalah wave height, D adalah cylinders diameter. Kalau H per D-nya kecil, flow separation-nya kecil, dia nggak ada tuh yang kayak gini. Bukan ini. Flow separation kan yang gini. Yang ada turbulen-turbulen gitu ya. Kecil. Kalau A per D-nya, kalau A per D-nya besar, dia sangat besar flow separation. Dan kita tahu tadi drag dihasilkan dari flow separation tadi kan. Jadi semakin besar flow separation-nya, otomatis drag-nya akan semakin besar. Ya. Kita lihat ya. Nah ini untuk Casey-nya kecil ya. Nah, bolak-balik terus ya kan? A per D-nya kecil. Tinggi gelombangnya lebih kecil. Shading-nya, tadi flow separation-nya minimal. Percepatannya aja yang banyak ya. Nah, semakin besar Casey-nya, ya, semakin besar flow separation-nya. Ya. Nah, ini semakin besar lagi 20, dia semakin besar lagi drag. Jadi akan didominasi oleh drag. Ya. Jadi bayanginnya gitu, kalau dia A per D-nya kecil, dia bakal bolak-balik aja. Ya. Oke, sekarang kita coba di perhitungan ini ya. Nah, kita coba dulu dia A, B, dan C ya. Wave-nya ke arah X, wave ini fungsi terhadap X ya. X. Kalau kasih muka airnya fungsi terhadap X ya? Ya ya? Oke. Jadi velocity potensialnya juga pasti fungsi terhadap X. Berarti kecepatan dan percepatan pasti fungsi terhadap X. Dia fungsi terhadap Z. Velocity potensial. Ingat gelombang. Gelombang kan selalu ya, kan di tes kemarin ada kan? Dia lebih kecil semakin ke bawah gitu kan? Berarti dia fungsi terhadap. Kalau arahnya seperti ini, dia fungsi terhadap Y. Ya. Ya, cuma ada Kx, omega T, ya kan? Terus ada fungsi dari Z itu yang cos K hiperbolik gitu ya. AZ gitu kan? Nah, itu ada fungsi terhadap Z. Tapi dia tidak ada Y. Kecuali kalau dia membentuk sudut. Ya. Pada yang sudut baru dia kasih potensial dan lain-lainnya.
akan kecil dari Y kan. Nah, kalau saya pengen tahu gaya yang bekerja arah X untuk A, B, dan C, maka saya potong-potong ya. Karena kan yang tadi itu hanya berlaku di satu lokasi ya, 2 dimensi ya. Maka apalagi kalau misalkan saya fungsi terhadap Z, saya harus ambil potongan-potongan di mana dia konstan U-nya dan U-nya. Nah, Anda bisa kayak dulu ya. Ini dilihat dari samping tadi ya. Persatuan kalian. Oke. U-nya ini, U-nya ini. Ini kalau lawan dalam ini E pangkat. Oke. Oke. BF adalah ini ya, tengah rho CD DADY. Maksudnya apa? CD DADY. Ini adalah GV. Jadi BFI ya, kalau benda medium ini ya, kita tahu satu plus S itu dikali V dikali U. Tapi karena ini D potongan ya, ini D P. Oke, berat setengah rho CD berat ya, setengah rho CD dikali apa? Dikali U dikali A kuadrat ya. Kalau di potongan rho-nya bukan potongan, CD-nya sama semua ya. U-nya 2 lebah. Ini yang kita oke, DA sama bergantung kita melihatnya yang mana. Kalau kita melihat ini kan ke dalam ya, berarti ini ya, berarti kita potong adalah ini ya. Ini adalah DD, oke, dikali dengan si ya, pi BA kuadrat dibagi 4. Itu adalah yang ini dikali sama DD ya, luas timur dikali alas. Luas alas dikali tinggi ya. Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu 3 kuadrat per 4, ininya adalah BADY. Itu adalah dia harus dicampur tadi kan saya bilang ya, dia harus gini ya alirannya ya, berarti dia ambil yang ini tingginya adalah B, akhirnya adalah oke. Ya. Lalu diintegral dari 0 sampai oke. Karena DY sedangkan U tidak ada fungsi dari Y ya kan, tidak ada fungsi dari Y kan, berarti bisa keluar dari integral. Keluar dari integral dapat integral ya, simpel ya ini. Nah, masukin U mutlak dan U an ya dari sini. Mana yang menghasilkan plus minus? Ini menghasilkan plus minus kan? Dari U. Lihat. Ini mungkin minus kan? Ini mungkin minus kan? Enggak. Ini? Enggak. Enggak kan minus. Berarti menghasilkan plus minus mana? Cos.
Jadi kalau ada tanda mutlak bisa dikeluarin semuanya kecuali sin cos. Ya, jadi mutlak cos dikali cos. Ini sin. Kalau saya tanya amplitudo dari gaya totalnya berapa, gimana caranya? Hah? Bisa nggak? Yang kamu bilang tadi berlakunya kalau cos dan sin. Ini sin dan cos mutlak dikali cos. Ya nggak? Cara paling mudah adalah kalian plot. Paling mudah. Kalian plot satu-satu gitu ya. Untuk tag-nya sekian gitu kan. Ya, paling mudah gitu. Ini X-nya berapa nih? 0. Ya kan? Z-nya adalah Z. Nah, jadi X-nya ini kalau 0. Kalau plot Z-nya tahu juga kan? Atau turunin sekali terhadap waktu sama dengan 0. Dapat ya. Itu adalah nanti kalian dapat T sama dengan berapa ketika dia maksimum, masukin T-nya balik ke sini, dapat atau enggak. Cara ketiga yang tadi pakai cos dan sin, tapi bentuknya harus diubah, nggak boleh pakai ini ya. Nah ini kalau di plot, oke, ini kan amplitudonya ya. Lihat amplitudonya ada kuadrat 3 ya. Ini amplitudonya, ini amplitudonya, ini amplitudo untuk sin, ini amplitudo untuk cos dan cos mutlak dikali cos ya. Nah bisa dilihat yang warna merah adalah inersianya ya, bentuknya gitu kan, simpel ya. Sedangkan yang warna biru adalah drag-nya. Lihat drag-nya di dekat 0 dia gimana bentuknya ya. Nggak ini apa. Oke. Makanya bentuk si fx-nya sendiri totalnya itu akan jadi yang hijau. Ya. Jadi bentuknya bukan kayak sinusoidal. Ya, bentuknya. Ya. Nah ini kalau mau nyari maksimumnya ya, dfx per dt sama dengan 0. Tadi Tmax-nya kan, dapat Tmax-nya dapat Fmax, yaitu fx ketika Tmax. Antara ini sama ini kira-kira lebih besar mana? Gaya LHX -nya. Posisi C, posisi D atau posisi A? Paling besar mana? Kenapa? Karena kalau saya cari W-nya sama persis ya, RZ sekarang ya, saya cari RZ. Ya. RZ sama persis, tapi yang dipakai sekarang W sama W, udah kita dulu lagi. Ya, W sama W dapat sama persis kayak tadi. Yang ngebedain apa nanti? Yang ngebedain sih. Nah, itu ya. Sin HK ya. Sin HK kan? Z. Kalau X, kalau U, cos. Kenapa? Karena kalau U, kalau kalian laut dangkal, kalau sin HK ya, ketika Z-nya sama dengan K, pasti 0. Sin hiperbolik 0, itu 0. Nah ini, yang atasnya nanti jadi 0. Kalau Z-nya sama dengan min B. Ya. Tapi kalau ini, belum tentu 0. Ya, tergantung dari kakaknya. Karena kan memang ya, kalau dangkal bisa masih ada kan di sini kan, bisa masih ada, tapi nggak boleh ada. Persis ya. Nah, ini tadi ya, tapi saya ingin memperlihatkan linearitas. Ini CD-nya dapatnya dari mana ya ini ya. Jadi segala macam sama persis kayak tadi, tapi larut dalam saya pakai kaset. Oke. Nah, ini ininya D dan ini ya. Dapat ini. Sama kayak tadi ya. Ini kan kuadrat, tadi kan ada cos hiperbolik kuadrat. Kalau ini karena saya pakai E pangkat K, jadi ini E pangkat min 10 ini kuadrat.
Sama persis kayak tadi ya. Kalau W-nya ini, kalau saya tanya gaya resultan berapa? Gimana caranya? Akar fx kuadrat plus fz kuadrat. Kombinasi gini gaya. Nah, bentuknya kayak gini sama kayak tadi ya. Oke. Ingat, drag force-nya kalau ini oke, AC number-nya 5 besar AC number-nya ya. Drag force-nya same magnitude dengan inersia. Drag-nya itu yang merah, inersia yang biru. Magnitude-nya hampir sama. Drag-nya tidak linear, lalu juga total force amplitude-nya lebih besar daripada inersia dan drag force amplitude. Amplitude inersia cuma sampai yang biru ini, cuma sama yang ini. Kalau AC number-nya saya perkecil jadi 0,25, ya, lihat apa yang terjadi? Drag-nya yang merah jadi relatif sangat kecil dibandingkan dengan yang biru. Jadinya gaya totalnya akan sangat mendekati gaya inersia. Ya, jadi ada kasus-kasus di mana drag-nya nggak penting lagi. Yang penting hanya inersianya. Kan tadi di awal kan ada kolom itu ya, inersia dominan gitu kan, drag dominan gitu kan. Ini inersia dominan seperti ini. Gaya totalnya yang hitam hanya dipengaruhi paling besar oleh gaya yang biru. Oke. Itu yang tadi. Nah, sekarang masalahnya adalah pertama, drag-nya tidak linear, ya. Tidak mengikuti sinusoidal pattern. Total force amplitude may be larger than inertia and drag force amplitude. Karena kita mau nyari itu sebenarnya, ya. Untuk menghitung amplitude dari bisa yang tadi kan, bisa pakai turunan pertama terhadap waktu sama dengan 0, cari waktunya berapa, masukkan kembali dapat F0, ya. Cara kedua, kalian bisa pakai trigonometri ya. Kan A sin omega T plus B cos omega T itu sama dengan C sin omega T plus Q ya. C-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Tapi untuk mengapply equation ini, ya, untuk bisa mengapply equation itu, kita harus melinearisasi U dikali U 4. Oke. Ya. Ada caranya, intinya kita pakai rata-rata ya. Dirata-ratakan ini terhadap satu panjang gelombang, nanti U-nya kita rata-ratakan untuk yang kuadrat, lalu untuk yang tidak kuadrat kita rata-ratakan juga, lalu kita cocokkan. Nanti itu jadi namanya gamma. Ya. Jadi gamma adalah faktor yang berubah dari tadinya dia kuadrat, jadi dia tidak kuadrat lagi. Yang tadi kuadrat ya, kalian kan? Sekarang tidak ada kuadrat lagi. Sisanya tetap sama. A tetap ada A, CD tetap CD, rho tetap rho. Ya. Gamma ini untuk gelombang linear, ya, kira 8/3 pi Umax. 8/3 pi Umax. Ya. Kalau X-nya sama dengan 0, gammanya ini. Tapi ingat, intinya adalah yang ini. Umax ini. Ya, itu Umax. Ini ambil dulu ini. Oke, tergantung Z juga loh Umax, hati-hati. Kalau Z-nya makin bawah, Umaxnya makin kecil. Ya. Oke. Jadi tadi yang tadinya kuadrat sekarang tinggal yang tadinya kuadrat sekarang jadi linear ya. Ini untuk gelombang linear. Kalau gelombang acak, gammanya ini beda ya. Sigma U ini adalah standard deviation of the velocity. Jadi kalau gelombang acak, kalian harus cari dulu standar deviasi. Ya. Kalau kalian punya spektrum ya, standar deviasi itu sama dengan luas spektrum, akar dari luas spektrum. Ya, kan varians. Kalau kalian punya spektrum gelombang,
variansnya adalah luasnya, ya kan? Kalau varians diakarkan dapat standar deviasi. Jadi kalian bisa punya nanti balik ke RAO ya. Patung donat kayak John Schwab gitu ya. Ingat kan? Eta John Schwab kan? Ini berat efek atau mengapa ya? Peak period atau peak frequency, misalkan. Oke. Untuk jadi eta kalian mau tahu, misalkan jadi as velocity ya. Caranya adalah kalian mengalikan dengan RAO kuadrat. Ya, kalau energi ya, dikali dengan RAO kuadrat. Nanti kepake ya di tugas dan di ujian. Eta itu kan dari John Schwab. Oke. Kalau kalian mau dapat RAO-nya dari eta ke U gimana caranya? Itu mudah. Eta itu adalah A/2 cos negatif min X itulah ya. Sedangkan kalau U ini kan A/2 jadi K ini kan, ya itu U ya. U sama dengan A/2 baca ini DK apa? Kalau omega pangkat KZ ini kalau dalam ya cos double ya. Transfer function begini dibagi ini kan, ya. Berarti RAO-nya, RAO dari eta ke X ke U itu apa? GK per omega dikali E pangkat K Z. Jadi kalau kalian tahu etanya berapa, kalian bisa tahu U-nya berapa. Simpel itu kan? Ya. Kalau kalian tahu S etanya berapa, S U-nya bisa dicari pakai dikali RAO. Ya. Kalau dari SU tahu, kalian mau tahu gaya drag-nya gimana? Nah, itu nanti yang kita ini ya. Caranya ini kan cos sama cos, makanya kita bisa bagi kan. Tapi bayangin kalau ini cos kuadrat gimana? Bisa? Gak bisa kita cari transfer function. Transfer function itu harus linear, nggak bisa kuadrat nanti ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah ini sekarang kita jadi sudah linear, ya. Yang tadinya ada cos dikali cos, sekarang tinggal cos atau sin saja. Ini contohnya, jadinya seperti ini. Linear, ya, F dari linearnya yang tadinya cos dikali cos, sekarang tinggal cos saja, tapi dikali lagi sama suatu bilangan max 8/3 pi dikali max. Ini untuk gelombang reguler. Ya. Yang warna merah adalah linearized drag force. Yang warna biru adalah drag force yang sebenarnya, ya, yang kuadrat. Bisa dilihat sekarang bentuknya sudah sinusoidal. Sama persis enggak? Terutama di ujung-ujung sini. Ya, tapi secara rata-rata energinya sama. Nah, ini contoh tuh untuk apa nih? Untuk isi vektor pembaikan. Nah, ini totalnya sekarang. Ya. Kalau yang ini kan hanya drag force saja. Sekarang saya lihat total nih, gaya total. Yang warna biru itu total Morrison force, jadi sudah ditambah inersia. Ya, sudah ditambah inersia untuk yang masih kuadratik. Yang warna merah sudah ditambah inersia untuk drag force yang sudah dilinearisasi. Jadi mirip sekarang ini, ya. Oke. Nah, untuk mencari ini, kalian pakai, jadi bisa baru, ya, cos ini sin. Semua ini adalah B, semua ini adalah A, ya kan? Sehingga C-nya ini sama ini itu bisa kita itu kuadrat ditambah ini kuadrat di ya. Nah.
Enggak, kalau U dari eta enggak. Kan masih linear kan? Eta sama U. Yang membuat dia tidak linear itu drag. Ya, karena ada setengah rho U kuadrat. Ya, dari U ke drag baru. Sehingga dari eta ke drag, ya kan? Sehingga dari eta ke drag tidak linear. Ya, tapi yang membuat dia tidak linear bukan eta ke U. Kan dari eta ke U dulu, dari U baru ke FD. Ya. Dari U ke FD yang beda ini. Ya. Tapi begitu dia sudah dilinearisasi, bentuknya jadi kayak gini kan? Kalian bisa lagi pakai yang frekuensi domain. Jadi frekuensi domain itu kan karena dia pakai Fourier transform ya. Fourier transform itu kan cuma sin sama cos, ya kan? Sin cos gitu kan? Dijumlahin semua kan? Untuk semua frekuensi, ya. Jadi ininya harus sin atau cos, nggak bisa dia cos kuadrat, ya, nggak bisa dia cos kuadrat. Jadi begitu kita pindah jadi cos atau sin saja gaya totalnya, yang tadi ada kuadrat, sekarang jadi cuma sin atau cos, kita jadi bisa juga pakai frekuensi. Jadi ada banyak keuntungannya kalian melinearisasi ya. Salah satunya mencari gaya maksimum tadi bisa ini juga kayak ini ya. Ini bahkan kalau udah bentuknya kayak gini, kita mau cari turunan terhadapnya gampang nggak? Gampang. Dibandingkan yang tadi kan, yang si mutlak ya atau kuadrat. Kita turunin terhadapnya kan susah ada mutlaknya. Jadi bisa pakai frekuensi domain, terus kalian lebih mudah menghitung gaya maksimum. Ya. Nah sekarang saya punya tiang seperti ini di sini. Ya, dia fungsi dari apa itu sekarang? Z. Ya, berarti yang kita potong adalah B, BY, BX atau DZ? B. Yang lain gimana? BZ ya. Nah sekarang memanjangnya ke arah Z, dan kita tahu U bervariasi terhadap Z. Ya, jadi hati-hati. Nah, kita potong terhadap Z sama persis pengerjaannya ya. Sekarang yang membedakan, nah D DZ sekarang. Kalau tadi kan D D. Oke. Dan luas alas kali tingginya masih sama. D kuadrat per 4. Kalau tadi DY sekarang D. Nah, hati-hati ininya berubah-ubah sekarang terhadap Z. Ya. Karena sekarang kita punya DZ dan ini ada Z, maka sekarang nggak bisa keluar semua. Jadi ini harus kita Jadi ini harus kita integralkan. Ya. Ini mutlak ya. Tapi kan ini selalu positif. Ini mutlaknya bisa dihilangkan. Ya, jadi ini cos hiperbolik kuadrat. Bisa nggak kalian integral cos hiperbolik? Kalau cos hiperbolik gampang integral cos hiperbolik kuadrat. Tadi saya kasih di sheet saja. Cos hiperbolik kan sama kayak sin, naik turun dengan sin cos cos hiperbolik juga gitu. Sin hiperbolik cos hiperbolik, sin hiperbolik cos hiperbolik, tapi nggak ada cos minus, cos terus gitu. Nah ini juga kan, ini nggak ada Z, keluarin yang nggak ada Z, yang ada Z kan susah. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tadi kan gaya, sekarang ditanya hydrodynamic moment. Kalau momen pertama yang harus kalian tentukan adalah pivotnya di mana atau referensinya di mana. Ya. Momen ketika kalian hitung di atas di sini di permukaan air sama momen di sini beda. Ya. Sama kayak kalian ini ditekan, saya pivot dari sini sama saya pivot dari sini ini ditekan, akan beda. Ya, jadi pertama harus tentukan di mana pivot. Ini saya tentukan di bawah. Ya. Titik putarnya, sumbu putarnya saya tentukan di bawah. Makanya biasanya kalau kalian pakai RKW, Moses dan lain-lain ada kan body koordinat. Ya, body koordinat adalah di mana dia tempat berputarnya. Ya.
Jadi berputarnya bukan di metasentris. Kalau di Orca Flash, Orca Wave, Moses, Ansys segala macam ya, berputarnya di body fix koordinat. Dan ini saya bilang body fix koordinatnya dia berputarnya di bawah ya. Nah, kalau dia Z, kita dari sana, ya kan? Lengan momennya yang mana bro? Kalau saya punya ini lengan momennya adalah yang S. Nah, hubungan antara S dengan Z itu apa? Coba lihat gambar. D plus Z. Z itu semua negatif, ya kan? Kan ini Z nih. Dari sini ke sini itu Z kan? Ya, D itu dari sini sampai sini kan? D plus Z, karena Z ke bawah. Ya, jadi itu lengannya. Oke. Nah, lengannya ya. Ingat, gaya dikali lengan, hati-hati ya. Di soal tugas ada ya, bedanya dia memanjang. Oke. Kalau di tugas, kalian gini, yang disuruh cari adalah momen putar, kan gayanya Z ya. Oke. Berarti lengannya X. Ya, lengannya X saja. Kalau ini karena sumbu putar di sini, maka lengannya D plus Z. Kalau sumbu putar di sini, apa lengannya? Kalau sumbu putarnya tepat di sini, hah? Ya plus Z gimana berarti? Semakin dia bawah, semakin kecil atau semakin besar lengannya? Kalau saya putar di sini, semakin dia ke sini, harusnya lengannya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar menurut saya kan? Kalau D plus Z semakin kecil. Ya, ayo apa? Udah tahu nggak? Simpel, jangan overthinking. Hah? Z. Iya. Semakin jauh semakin bawah. Batasnya dari 0 sampai D atau min D, ya. 0 sampai min, ya. Semakin bawah. Ingat, hati-hati juga sama positif negatif ya. Ya. Kalau X-nya ke sana, Z ke sana, cross X cross Z, berarti Y-nya ke dalam. Kalau Y-nya ke dalam, berarti momen positif ke, ya, hati-hati positif negatif ya. Karena itu ngaruh ke lengan momen kalian. Lengannya bisa positif, bisa negatif. Oke, ini D plus Z sehingga jadi ada fungsi Z tambahan, ya. Jadi yang tadinya tuh integralnya cuma cos hiperbolik atau sin hiperbolik ya. Cos hiperbolik di integralkan dengan dz. Sekarang ada z lagi. Z dikali cos hiperbolik z diintegralkan terhadap z. Biasanya saya pasti akan sediakan ini. Ini kalau diintegralin apa sih? Ya. Ini jangan khawatir. Kalau kalian udah sampai sini, kalian tidak cari oh ini hasil integralnya. Tapi ada jebakan-jebakan, ada yang nggak pakai z, gitu ya. Ada yang z doang, gitu kan, z kuadrat, gitu ya. Jadi kalian harus tahu ini apa. Kita tinggal lihat di sini. Oke? Ada pertanyaan di sini? Momen penting ya. Itu momen penting karena untuk pitch dan roll itu harus pakai momen. Gaya momen. Momen juga. Nah sekarang arahnya ke sini, ini mirip dengan tugas, ya. Bedanya dia di sini kan, kalau yang tugas kan dari sini sampai sana ya, dari sini sampai ke, ya. Nah seperti ini, ya sama lah ya. Bedanya sekarang nanti DV sama DAI. Ini banyak sekali, ya. Banyak banget kemarin ujian akhir hidrodinamika, ya. Saya udah kasih tahu ini. Berarti bervariasinya apa? Ke arah mana? Arah X. Banyak banget kan integralnya terhadap dz.
Tapi ini benar pakai W gitu ya. Ini tapi integralan terhadap dz dari 0 sampai ini d. Sama ya. Ini yang kita kalau kita seperti ini adalah nah ditanyanya adalah fz. Kalau di tugas kalian ditanya mi. Ya, tapi sama-sama akibat dari W. Sama-sama akibat dari fz. Fz dikali dengan mana? Kalau tadi kan fx dikali dengan mana ya? Yang gini ya. Kalau yang gini dia fz dikali dengan nah ini cara hitung fz seperti ini. Ya. Akan sama persis dengan tugas kalian, yang membedakan cuma dikali dengan ini. Oke. Nah saya minta nanti semua tugasnya itu yang sudah dilinearisasi. Nanti ada kan ada yang sudah dilinearisasi dan belum ada pesan. Kalau tidak ada instruksi itu sudah dilinearisasi gitu ya. Jadi kalian langsung aja pakai yang jangan pakai yang mutlak. Ini kan mutlak ya masih ya. Jangan pakai yang ini langsung jalannya masih. Nah ini lihat ini cara linearisasi. Ini